Jadi selama ini diam, terus sekarang nggak bisa didiamkan. Mau bersuara? Iya mbak, kita pinjemin suara kita ini biar lebih. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang Kaisang guys. Ada cewek namanya di sini tulisannya Felicia Tisau. Jadi korban luar dalam. Aduh, noda cinta Kaisang di Singapura. Ini Kaisang sebagai anak presiden, Kaisang sebagai ketua umum PSI. Waduh, belum masih umur segini sudah punya jejak digital. Aduh, sudah punya jejak kelam masa lalu. Terus yang begini jadi ketua umum, keren. Oh, keren Kaisang. Nih. Untung gua bukan komika yang sering diundang sama dia. Kan kalau sering diundang kan nerima bayaran, jadi nggak enak ngebahas. Kalau gua mah bebas-bebas aja gua bahas. Nih, kita dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Nyebut Jokowi kesimpang siuran. Gua rakap dulu. Rokok gue ya. Apa ini? Ada apa? Kesimpang siuran guys. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa isu suku, agama, dan kewarganegaraan. Waduh, sampai dihujat gara-gara Kaisang sama keluarga Jokowi. Waduh, anak presiden itu, bannernya di mana-mana, gimana sih? Lanjut. Setelah memilih untuk diam selama ini, saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Jadi selama ini diam, terus sekarang nggak bisa didiamkan. Mau bersuara? Iya mbak, kita pinjemin suara kita ini biar lebih nyampe kemana-mana ya mbak ya. Enak kopi gue. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Harus dihentikan. Publik harus tahu guys. Aduh. Pada tahun 2016, saya diminta oleh putra bungsu Bapak Jokowi untuk bertemu dengan beliau dan Ibu Iriana, dan juga sempat diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Sejak berjalannya hubungan antara saya dan putra beliau, sudah beberapa kali diundang untuk menghadiri acara keluarga besar beliau, seperti pernikahan Mas Rio dan Mbak Ayang. Dalam acara tersebut, saya disediakan tempat tinggal di kediaman Mas Gibran selaku putra sulung beliau dan Mbak Selvi selaku istrinya. Berarti ini Gibran udah jadi anak presiden ya? Wah, iya, lu juga sih gampang kegoda anak presiden. Sakit kan dengan lu sekarang ya? Saat itu saya sempat bertemu juga dengan Bude dan Pak B, selaku kakak dan kakak ipar dari keluarga Ibu Iriana. Dengan pihak keluarga saya pun, putra beliau sudah meminta izin kepada orang tua dan nenek saya, dan sering bertemu untuk menjalin hubungan yang baik. Wah, udah dekat berarti ya? Oh, karena anak presiden lu deket ya? Mamam. Dengan keakraban tersebut yang dijalin sedemikian waktu, tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara diam.
Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Oh iya, sampai nangis guys. Sampai nangis. Kenapa Felis? Lu diapain? Lu diapain emangnya? No ifs and no buts. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi. Oke. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Nyari-nyari lu ya. Ya begitu resiko sama anak presiden. Bisa apa lu? Nangis. Sian. Tian. Kaisang. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selulernya. Wah, sampai Ibu Iriana. Bu, kok tega? Gimana perasaannya sebagai seorang ibu, seorang cewek kalau begini menurut dia gitu ya? Aduh. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Bude yang sempat kaget kepada perilaku putra beliau. Pada waktu itu, saya dianjurkan untuk tidak mengosongkan pikiran dan disampaikan bahwa Bude yang akan coba cari tahu dari keluarga beliau. Namun, setelah 2 hari kemudian, pada saatnya saya WhatsApp kepada Bude, dia pun tidak merespon balik. Alangkah anehnya. Iya aneh banget. Enggak sih kalau gua udah biasa. Kadang-kadang senegara juga ngalamin ya. Ada, lanjut. Dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter. Tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Diabaikan? Hah, habis manis sepah dibuang nih kayaknya ya. Aduh, parah. Namun, dengan demikian saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Joko Widodo. Wah, surat tangan nih, tulisan tangan. Udah nggak bisa WA gitu ya, nggak bisa online. Langsung, ya. Langsung. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Mau minta selesai apa lagi? Lu udah diginiin juga. Ya udah emang kelakuannya begitu, mau gimana? Iya kan? Menurut kalian gimana guys? Begini masih berharap? Jangan. Udah emang begitu kelakuannya. Lanjut. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media, apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Jangan dihujat guys. Udah nggak direspon Jokowi, nggak direspon Kaisang, nggak direspon ibunya, nggak direspon budenya. Jangan kalian hujat lah, kasihan. Nangis lu. Dengan situasi tersebut, saya tetap memilih untuk diam tanpa memberitakan apapun ke media. Walaupun banyaknya media-media yang coba untuk mencari tahu. Saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk... Bentar dulu. Etika yang baik? Bab itu kayaknya udah nggak ada. Serius? Bab etika? Kayaknya udah nggak ada. Jadi udah jangan berharap sayang. Menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya. Namun saya hanya bisa menyampaikan, belum tahu Ama, tapi jangan khawatir ya. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya. Iya, tetapi nenek saya tetap menempuh perjalanan ke Istana Bogor untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau.
Ada apa? Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Kasihan. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Oh, karyawan. Oh, cuman karyawan perusahaan itu, guys. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online. Panas. Dipertontonkan kepada publik. Makanya, mending kayak gue. Ya kan terang-terangan. Jangan begini, ini nyakitin. Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dengan perilaku kejinya keji. oleh beliau sendiri dan keluarga. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. Iya, kasihan orang tuanya ya semuanya itu. Ngagetin itu, bikin stres. They could not bear to see me treated with such unfairness. Iyalah, orang tua mana yang bisa nerima perlakuan begitu buat anaknya. Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeruh, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Iya, soalnya diajak ngomong baik-baik gak mau ya. Sering begitu. Kadang-kadang didatengin sama rakyat aja ke kandang bebek, yang ono. Jadi tentang etika ya, lu jangan berharap deh ya. Lanjut. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. Iya. 5 tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat. Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Aduh. Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya dan keluarga besar yang menguatkan saya. Beberapa bulan sudah berlalu dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini. However, under the scrutiny of the public eyes dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Jokowi dan keluarga. Etika lagi. Lu ngomongin etika ke keluarga ini gimana sih lu? Aduh. Coba rakyat Indonesia nih, gimana etika keluarga beliau ini? Tulis komentar yang baik di bawah. Telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media untuk menggoreng dan menghujat saya dan keluarga, seperti ibu dan nenek saya. Sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras, agama, suku, keluarga negaraan, dan juga dengan kebiasaan orang-orang kata-kata kotor yang merendahkan harga diri saya. Iya, itu rasis, itu kebiasaan emang. Banyak pendukung-pendukung itu yang rasis. Memang menjijikkan perilaku rasis itu. Lanjut. Sebagai wanita, bisa dibayangkan dampak beratnya untuk saya dan keluarga. Saya rasa Bapak Jokowi yang juga mempunyai anak perempuan dan juga cucu-cucu perempuan bisa merasakan sebagai orang tua apabila ini terjadi kepada pihak beliau. Aduh. Sian ya. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, ini tapi masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan. Saya ingin bisa menjalankan hidup saya dengan legowo tanpa selalu diusik. Karena tidak ada penyelesaian baik dari pihak beliau, maka saya harus berbicara yang sebenar-benarnya kepada publik agar saya dan keluarga tidak dipertanyakan lagi satu persatu, apalagi diusik dengan hujatan yang kejam. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita. Benar. Pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Siap. Seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, sosok pemimpin moderat yang sangat saya kagumi. Pancasila dan konstitusi begitu mudah diucapkan oleh para elit dan penguasa. Namun mengapa mereka begitu sulit melaksanakannya?
Nah, kenapa? Karena memang etika tadi. Etika tadi menurut kalian gimana? Ini di belakang ntar gue tampilin lagi ya video fullnya. Sian Felicia nih ya. Aduh, etika gimana lu Kaisang? Tapi ya udahlah, anak presiden mau gimana, ketua umum partai lu. Nggak main-main. Untungnya gue nggak termasuk yang pernah diundang sama dia, jadi gue ngebacot enak aja gitu ya. Mudah-mudahan Allah jaga gue ya. Felicia tetap semangat ya. Nah, buat rakyat Indonesia. Nah, ini ketua umum partai. Nah, ini bicara etika. Nah, kemarin MK aja gimana etikanya. Udah gitu aja ya. Pamannya si Kaisang tuh. Ya, itu di sidang kode etik memang begitu, melanggar etika. Yang hakim aja melanggar etika, apalagi ponakannya yang baru itu. Ya. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video fullnya guys, gua kasih ya. Video fullnya gua kasih. No, lu tonton deh. Ini pertama kalinya saya memberanikan diri untuk berbicara di publik, untuk meluruskan hal-hal yang selama ini menjadi simpang siur dengan tidak adanya kejelasan dan penyelesaian oleh pihak Bapak Jokowi dan keluarga. Akibatnya, akhir-akhir ini telah terjadi hujatan kejam yang dilontarkan terhadap saya dan keluarga dengan membawa isu suku, agama, dan kewarganegaraan. Setelah memilih untuk diam selama ini, saya rasa ini tidak bisa terus dibiarkan. Hujatan harus dihentikan dan publik harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Pada tahun 2016, saya diminta oleh putra bungsu Bapak Jokowi untuk bertemu dengan beliau dan Ibu Iriana, dan juga sempat diperkenalkan kepada keluarga besar beliau. Sejak berjalannya hubungan antara saya dan putra beliau, sudah beberapa kali diundang untuk menghadiri acara keluarga besar beliau, seperti pernikahan Mas Rio dan Mbak Ayang. Dalam acara tersebut, saya disediakan tempat tinggal di kediaman Mas Gibran selaku putra sulung beliau dan Mbak Selvi selaku istrinya. Saat itu saya sempat bertemu juga dengan Bude dan Pak B selaku kakak dan kakak ipar dari keluarga Ibu Iriana. Dengan pihak keluarga saya pun, putra beliau sudah meminta izin kepada orang tua dan nenek saya dan sering bertemu untuk menjalin hubungan yang baik. Dengan keakraban tersebut yang dijalin sedemikian waktu, tentunya kehilangan mendadak putra beliau dari kehidupan saya bukanlah hal sepele yang bisa dipertimbangkan dan diperlakukan seperti beberapa hal politik yang sering waktu diabaikan dengan cara mendiam. Tapi masalah saya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. No ifs and no buts. Pada akhir Desember 2021, putra beliau menelpon dan mengatakan secara langsung kepada saya keinginan untuk menikah dan sudah memberitahukannya kepada Bapak Jokowi. Putra beliau pun sudah meminta restu kepada orang tua saya. 2 minggu kemudian, putra beliau menghilang dan memblokir seluruh kontak seluler. Walaupun saya sangat terpukul, saya mentegarkan diri dan mencari cara untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi dengan mencoba untuk menghubungi putra beliau dengan berbagai cara dan juga kepada keluarga Bapak Jokowi. Tapi dengan sesatnya, tidak ada satupun yang merespon dan Ibu Riana pun mengganti kontak selulernya. Satu-satunya pembicaraan yaitu dengan Bude yang sempat kaget kepada perilaku putra beliau. Pada waktu itu, saya dianjurkan untuk tidak mengosongkan pikiran dan disampaikan bahwa Bude yang akan coba cari tahu dari keluarga beliau. Namun, setelah 2 hari kemudian, pada saatnya saya WhatsApp kepada Bude, dia pun tidak merespon balik. Alangkah anehnya. Dan yang lebih kejam lagi, putra beliau tetap aktif di sosial media Twitter. Tetapi saya diabaikan begitu saja tanpa kabar dari semua pihak keluarga Bapak Jokowi. Namun dengan demikian saya pun tetap berusaha untuk menulis surat tangan yang dikirim langsung dari Singapura ke Indonesia dengan tujuan kepada Bapak Joko Widodo. Isi surat tersebut meminta untuk hal ini diselesaikan secara kekeluargaan karena dampaknya akan sangat berat bagi saya apabila tidak ada penjelasan dan penyelesaian dari pihak beliau. Sebagai wanita sederhana, saya tidak ingin kehidupan pribadi saya menjadi konsumsi media.
apalagi ditambahi oleh hujatan-hujatan yang seharusnya tidak terjadi. Namun, sayangnya surat itu pun tidak direspon. Dengan situasi tersebut, saya tetap memilih untuk diam tanpa memberitakan apapun ke media. Walaupun banyaknya media-media yang coba untuk mencari tahu, saya tetap berharap ada etika yang baik dari pihak keluarga beliau untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Tetapi di saat putra beliau menghilangkan semua foto-fotonya di halaman Instagramnya, berita mulai muncul. Nenek saya yang sudah berusia 84 tahun menelpon untuk bertanya. Namun saya hanya bisa menyampaikan, belum tahu Ama, tapi jangan khawatir ya. Karena saya mengkhawatirkan kesehatannya. Tetapi nenek saya tetap menempuh perjalanan ke Istana Bogor untuk mempertanyakan ada apa sebetulnya dengan putra beliau. Sayangnya, perjalanan itu sia-sia. Dinding istana begitu tebal dan tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan nenek saya. Akhirnya, badai tidak bisa lagi terbendung. Pada tanggal 7 Maret 2021, 2 hari sebelum perayaan ulang tahun saya, saat media online mengungkapkan foto kebersamaan putra beliau dengan sosok wanita yang saya kenal sebagai karyawan perusahaannya. Mulai saat itu, foto-foto mesranya mulai beredar luas di media online, dipertontonkan kepada publik. Disitulah ibu saya merasakan dengan pedihnya bahwa anak putri satu-satunya telah dikhianati oleh putra beliau dan perilaku kejitnya diperbolehkan oleh beliau sendiri dan keluarga. In all honesty, it was an immense blow for me and of course my parents who saw me in distress and confusion. They could not bear to see me treated with such unfairness. Dan makanya ibu saya yang pertama mengutarakannya melalui Instagram pribadinya. Niatnya bukan untuk memperkeruh, tetapi karena tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya adalah menyampaikan perasaan hati dalamnya bahwa putrinya telah diperlakukan secara tidak wajar. 5 tahun hubungan saya dengan putra beliau bukanlah waktu yang singkat. Saya sangat terpukul dan tidak bisa berkata apapun. Namun, saya beruntung karena ada ibu dan kakak saya yang mewakili saya, dan keluarga besar yang menguatkan saya. Beberapa bulan sudah berlalu, dan saya berusaha untuk membangkitkan diri dan menjalankan hidup baru saya ini. However, under the scrutiny of the public eyes, dan dengan tidak adanya etika baik dari Bapak Jokowi dan keluarga, telah memberikan peluang untuk orang-orang di sosial media untuk menggoreng dan menghujat saya dan keluarga, seperti ibu dan nenek saya, sampai saya pun secara langsung dihujat secara ras, agama, suku, keluarga negaraan, dan juga dengan menggunakan kata-kata kotor yang merendahkan harga diri saya sebagai wanita. Bisa dibayangkan dampak beratnya untuk saya dan keluarga. Saya rasa Bapak Jokowi yang juga mempunyai anak perempuan dan juga cucu-cucu perempuan bisa merasakan sebagai orang tua apabila ini terjadi kepada pihak beliau. Saya ingin tegaskan, ini bukan masalah jodoh atau tidak berjodoh, ini tapi masalah etika dalam penyelesaian masalah kekeluargaan. Saya ingin bisa menjalankan hidup saya dengan legowo tanpa selalu diusik. Karena tidak ada penyelesaian baik dari pihak beliau, maka saya harus berbicara yang sebenar-benarnya kepada publik agar saya dan keluarga tidak dipertanyakan lagi satu persatu, apalagi diusik dengan hujatan yang kejam. Seharusnya lelaki wajib melindungi wanita, tapi pada saat ini saya berdiri dengan tegar untuk diri sendiri. Seperti yang dikatakan almarhum Gus Dur, sosok pemimpin moderat yang sangat saya kagumi. Pancasila dan konstitusi begitu mudah diucapkan oleh para elit dan penguasa.